perkuliahan sampai akhir semester itu tetap dilakukan secara daring, mengingat beberapa pegawai dan dosen kita terpapar COVID-19 ya. Untuk hari ini saya akan masih menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian kita semua dalam rangka mendiskusikan tentang filsafat manajemen pendidikan Islam. Untuk minggu yang akan datang, yang menjadi narasumber adalah Bapak Ibu sekalian, di mana Bapak Ibu sekalian diminta untuk menyampaikan isi dari makalahnya ya. Dimulai dari pemateri pertama atau narasumber dari kelompok pertama dan seterusnya. Jika nanti tidak memungkinkan, kita ada berapa kelompok waktu itu Pak Zahiri? Ada 12 ya? Kalau memang tidak memungkinkan nanti satu pertemuan itu kita membahas 2 makalah ya. Karena ini sudah mau dekat mid juga ya, mid semester ya. Baik, pada hari ini saya akan memaparkan tentang metodologi ya. Jadi saya dari pertemuan pertama dan sampai hari ini cenderung menyampaikan persoalan-persoalan metodologis. Maksud dari penyampaian secara metodologis itu adalah bahwa Bapak Ibu sekalian adalah mahasiswa di level pasca sarjana, bukan lagi di level sarjana. Kalau kita ambil teori Imam Al-Ghazali ya, bahwa manusia itu ada 3 kelompok. Pertama kelompok awam, yang kedua kelompok khawas, dan yang ketiga kelompok khawas bil khawas. Saya mau menerapkannya ke dunia perguruan tinggi. Dalam konteks keilmuan, mahasiswa strata 1 itu adalah kelompok awam ya. Sementara kelompok di level pasca sarjana untuk level S2 khususnya itu sudah level khawas ya. Khawas. Dan untuk S3 itu khawas bil khawas. Nah, dalam konteks keilmuan, mahasiswa strata 1 itu cenderung memanfaatkan teori-teori yang sudah disampaikan oleh para ahli ya. Jadi mahasiswa level sarjana, mahasiswa S1 itu dalam perkuliahan cenderung mengutip banyak teori tanpa memang dituntut untuk mengkritisinya, karena memang mereka masih mempelajari teori ya. Tidak ada kritik, tidak ada analisis, yang penting mereka memahami dan menguasai teori-teori yang diharapkan untuk mereka kuasai. Dan memang pada level sarjana, mahasiswa itu tentu saja bukan seorang ilmuwan, tetapi adalah calon ilmuwan. Nah, berbeda dengan mahasiswa di level sarjana, pasca sarjana maksudnya, di level S2 apalagi level S3. Ya, mahasiswa di level S2 dan di level S3 tentu saja sudah pernah melewati tahap sarjana, dan tuntutannya adalah kita semua mampu memproduksi ilmu pengetahuan ya. Jadi idealnya mahasiswa S1 itu konsumen ilmu, mereka mencari teori, menjelaskan teori, memahaminya, menguasainya sudah cukup. Tetapi mahasiswa pasca sarjana itu dituntut untuk mulai memproduksi ilmu pengetahuan ya. Dan itu dimulai di level magister, baru nanti di level doktor ya. Di level magister harus sudah mulai dilatih bahwa kita mulai merumuskan teori-teori sesuai dengan bidang kita ya.
dan itu didasarkan pada perspektif Islam karena kita belajar di perguruan tinggi agama Islam. Ya, sudah mulai belajar di level pasca sarjana. Kalau di level doktor memang harus mampu seorang mahasiswa itu menemukan teori-teori baru ya, berdasarkan risetnya. Ya. Memang tuntutannya lebih tinggi menemukan kebaruan tema ya. Untuk di level pasca sarjana di tingkat magister, paling tidak mahasiswa itu mampu untuk mengkritisi teori-teori yang sudah ada. Kalau di S1 tadi memanfaatkan teori yang sudah ada, mereka jelaskan, mereka pahami, mereka kuasai, cukup. Di level magister, kita harus sudah mulai bisa mengkritisi teori-teori yang disampaikan oleh para ahli, memberikan analisis, mengkritisi, membandingkan ya. Ya. Paling tidak kita sudah mulai melakukan tarjih ya. Dalam bahasa fikihnya sudah melakukan tarjih, bisa mengkritisi, membedakan mana yang benar, mana yang salah ya. Kalau di level doktor tentu saja tidak lagi pada level mentarjih tapi menemukan teori-teori baru gitu ya. Tetapi Bapak Ibu sudah mulai dekat ya. Ini sudah semester 3, tahun depan sudah magister dan nanti bisa melanjutkan ke program doktor. Tuntutannya tentu lebih tinggi. Baik, saya ada teman-teman kita yang baru mau masuk ini. Jadi Bapak Ibu hari ini sudah pada posisi kelompok khawas ya. Dalam ilmu pengetahuan Bapak Ibu ini sudah level khawas. Sudah level memulai untuk menemukan, merancang, mencari pengetahuan-pengetahuan baru, teori-teori baru ya. Baik, saya akan menyampaikan terkait tema hari ini ya. Terkait dengan nalar integratif ya. Jadi hari ini terakhir penyampaian konsep-konsep metodologis ya, bagaimana kita bisa merancang ilmu pengetahuan, merancang sebuah teori, merancang sebuah konsep yang itu bisa benar dan bisa salah, tapi paling tidak kita sudah mulai mencoba ya untuk merumuskan teori atau konsep. Dalam hal ini kita mata kuliah kita adalah filsafat manajemen pendidikan Islam ya. Filsafat tentang manajemen pendidikan Islam. Lalu bagaimana kita nanti bisa merumuskan konsep manajemen pendidikan Islam. Jadi sebenarnya di kelas kita ini tuntutannya adalah bukan kemampuan kita membaca sebanyak-banyaknya tentang filsafat atau manajemen pendidikan Islam. Tetapi kita sudah mulai dituntut untuk bisa merumuskan konsep manajemen pendidikan Islam berdasarkan perspektif kita sendiri. Jadi saya berharap nanti ke depan diskusi-diskusi kita adalah kita sudah mulai merefleksikan bagaimana perspektif kita tentang konsep manajemen pendidikan Islam. Jadi kita tidak lagi sekedar menyampaikan teori orang lain tentang manajemen pendidikan Islam. Tapi kita harus mulai ya. Jadi bisa benar, bisa salah. Tetapi itu benar dan salah, ya namanya ijtihad ya. Salah dapat 1 pahala, benar dapat 2 pahala. Yang penting adalah kita sudah mulai mengemukakan pandangan-pandangan kita bagaimana seharusnya konsep manajemen pendidikan Islam itu ya. Baik, jadi tuntutan pada mata kuliah ini adalah Bapak Ibu sudah mulai ya, memberikan perspektif Bapak Ibu tentang manajemen pendidikan Islam. Jadi bukan lagi sekedar mengadopsi pikiran-pikiran orang lain, apalagi non-Muslim tentang manajemen pendidikan Islam. Tentu saja kita tidak bisa melepaskan
pandangan mereka sebagai orang yang sudah berjasa dalam pengembangan filsafat manajemen pendidikan Islam atau manajemen pendidikan Islam. Ya. Teori orang lain tetap kita gunakan, tetapi kita jangan lupa mulai belajar memberikan perspektif kita sendiri tentang manajemen pendidikan Islam atau pendidikan Islam secara umum. Nah, oleh karena itu untuk bisa mengarah ke sana kita harus tahu tentang ragam nalar ya, ragam pendekatan yang cenderung digunakan oleh ilmuwan di dunia ini, khususnya ilmuwan di dunia Islam. Nanti saya dan banyak kampus PTKIN itu cenderung menggunakan yang disebut dengan integratif ya, metode integratif, tapi di sini saya sebutkan nalar integratif ya. Jadi kita harus berpikir dengan menggunakan nalar ya. Pada kajian yang lalu tentang filsafat ilmu dalam tradisi Islam, paling tidak ada 4 metode dalam meraih atau merancang atau merumuskan teori atau konsep. Pertama adalah nalar bayani. Jadi kita ulang kembali sedikit. Nalar bayani ini adalah dalam merumuskan sebuah teori atau konsep, seorang ilmuwan itu cenderung menggunakan pendekatan normatif, di mana mereka mencari perspektif tentang suatu teori berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi untuk menyelesaikan sebuah persoalan, seorang ilmuwan itu ada yang cenderung menggunakan metode bayani, di mana mereka memanfaatkan teks-teks Al-Quran dan teks-teks hadis sebagai inspirasi bagi mereka dalam merumuskan teori tadi ya. Ini biasanya digunakan oleh kelompok ulama ya. Jadi ulama itu cenderung menggunakan nalar bayani, terutama ulama dalam bidang ulama itu memang banyak makna ya. Para ilmuwan itu menyatakan ulama itu adalah orang yang mengetahui ya, tetapi cenderung ulama itu disebut dengan ulama yang menguasai ilmu-ilmu keagamaan, sementara yang menguasai ilmu-ilmu di luar keagamaan itu cenderung tidak disebut ulama. Jadi para ahli keislaman itu cenderung menggunakan metode bayani, misalnya ulama dalam bidang fikih, ulama dalam bidang tafsir, ulama dalam bidang hadis. Ya mereka dalam kajian-kajiannya, dalam upaya mereka merespon persoalan-persoalan umat itu mendasari pikiran mereka kepada teks-teks Al-Quran dan teks-teks hadis. Ya. Nah ini metode bayani ya, yang cenderung digunakan oleh para ahli keislaman. Ya. Misalnya tadi seorang seorang fuqaha, seorang ahli fikih, ketika dia mau menjelaskan apa hukum memakan riba, maka jawabannya tentu saja dirujuk kepada Al-Quran dan hadis selain dari teks-teks keagamaan lain ya yang ditulis oleh para ulama. Tetapi kelompok ini atau kelompok yang menggunakan metode bayan ini memanfaatkan teks Al-Quran dan hadis untuk menyelesaikan persoalan yang ingin mereka selesaikan. Itu yang penting. Ada juga kelompok lain yang cenderung menggunakan metode burhani ya, atau di sini disebut nalar burhani. Nalar burhani ini bahasa Indonesianya itu adalah metode rasional ya. Metode rasional. Metode rasional ini banyak digunakan oleh para filosof, terutama filosof dari mazhab peripatetik, misalnya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rus. Nah, jadi ketika ada sebuah persoalan yang ingin mereka selesaikan, maka mereka menggunakan metode rasional untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Misalnya, apakah Tuhan itu ada? Apa bukti rasionalnya? Apakah Tuhan itu esa atau majmu? Ya, mereka menggunakan metode rasional. Apakah alam semesta ini ada dengan sendirinya atau diciptakan? Untuk menjawab persoalan itu mereka menggunakan
metode rasional. Artinya mereka mengunggulkan akal mereka ya dengan bantuan ilmu mantik. Nah, jadi itu berbeda ya, cara berpikir filosof dengan cara berpikir kaum awam ya. Para filosof menggunakan ilmu mantik untuk bisa berpikir dengan benar dan menemukan jawaban dari persoalan-persoalan yang mereka pikirkan. Tadi misalnya, apakah Tuhan itu ada? Nah, itu kan persoalan ya. Lalu mereka menjawab legal dalam Islam, tentu saja legal karena dalam surah Yunus ayat 100 ya, Allah itu memurkai orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Bahkan berpikir merupakan bagian yang paling penting ya dalam Islam ya. Banyak ayat-ayat yang berbicara afala ta'qilun dan seterusnya. Dan memang akal itu diciptakan Allah yang kedua adalah, yang pertama itu ilmu husuli dan yang kedua itu ilmu huduri. Ilmu husuli itu adalah ilmu yang diperoleh manusia dengan usahanya sendiri, melalui membaca, menulis, meneliti, ya, sehingga menemukan teori. Tetapi ilmu ini adalah ilmu husuli, ilmu yang harus manusia sendiri yang mencarinya, baru bisa mendapatkan pengetahuan. Tetapi bagi seorang sufi, ilmu yang kedua yang lebih tinggi derajatnya yang disebut dengan ilmu huduri atau ilham ya. Ilmu huduri ini ilmu yang tidak dicari, tetapi ilmu yang merupakan pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ilmu-ilmu yang diberikan Allah kepada para waliullah ya. Mereka dengan ibadahnya yang luar biasa sehingga hati mereka suci, maka mereka diberikan anugerah, diberikan keberuntungan berupa ilham, dan ilham itu adalah pengetahuan tertinggi yang diperoleh oleh manusia, dan itu diberikan langsung oleh Allah kepada manusia yang sudah tersucikan ya. Pada tingkatan yang tertinggi, para nabi itu adalah orang-orang yang mendapatkan ilham, tetapi ilham level tertinggi ya, yang disebut dengan wahyu ya. Nah, karena wahyu itu sudah tidak ada lagi ya, tidak diturunkan lagi maksudnya, maka manusia suci selain nabi itu seperti para waliullah masih bisa mendapatkan pengetahuan langsung dari Allah, tetapi disebut dengan ilham ya, ilham. Nah, ilham itu dapat kita raih dengan cara menerapkan metode sofistik atau nalar irfani yang diterapkan. Kemudian yang terakhir adalah nalar tajribi ya. Nalar tajribi. Tajribi itu adalah metode observasi dan eksperimen ya. Yang biasanya digunakan oleh para ilmuwan dalam bidang kealaman dan dalam bidang sosial ya. Nah, maksud nalar tajribi di sini ialah seorang ilmuwan untuk mendapatkan pengetahuan tentang sesuatu, maka mereka melakukan menerapkan metode observasi dan eksperimen, dan ini biasa digunakan oleh para saintis ya dalam ilmu alam maupun ilmu sosial. Tetapi ingat bahwa para ilmuwan itu dipengaruhi oleh ideologi keilmuannya. Ya. Jadi para ilmuwan
para saintis itu dipengaruhi oleh ideologi yang ada yang ateis, ada yang teis. Yang teis itu ada yang Kristen, ada yang Yahudi, ada yang Majusi, ada yang Hindu, ada yang Buddha, dan seterusnya. Tentu saja teori-teori yang mereka kembangkan itu tentu saja sebagian besar dipengaruhi oleh ideologi yang mereka anut. Ya. Meskipun ada yang menyatakan bahwa ilmu itu bersifat netral, tidak dipengaruhi oleh nilai, norma, atau agama apapun. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa banyak saintis yang mengembangkan ilmu alam atau juga ilmu sosial itu adalah kelompok-kelompok ateis. Ya, kita bisa sebut misalnya Charles Darwin, ya, seorang pakar ilmu kealaman. Ya. Charles Darwin dia menyatakan bahwa nenek moyang manusia itu berasal dari simpanse, monyet, ya. Tapi kita harus tahu bahwa Charles Darwin itu adalah seorang ateis, ya. Dan tentu saja teori yang ia kemukakan itu bertentangan dengan agama, terutama agama Islam. Dan memang dia tidak mempersoalkan itu karena dia sendiri tidak beragama walaupun kebangsaan dia adalah bangsa Yahudi, ya. Nah, di sini kita tentu saja menggunakan nalar tajribi dan muslim, ya. Kalaupun kita tidak menggunakan teorinya, kita menggunakan metode yang mereka kembangkan, ya. Jadi kita harus yakin bahwa peradaban Islam juga memiliki khazanah dalam keilmuan, perlu kita gali dan tentu saja perlu kita kembangkan. Nah, jadi masing-masing ini, ya, jadi nalar bayan itu dikembangkan oleh para ulama dalam bidang keagamaan, fikih, ya, tafsir, ya, ilmu kalam dan seterusnya. Lalu ada nalar burhani yang digunakan oleh para filosof muslim, ada nalar irfani yang digunakan oleh kaum sufi, dan ada nalar tajribi, ya, metode yang digunakan oleh saintis, utamanya adalah saintis muslim. Nah, kita tentu saja tidak mau terjebak dengan pengkotakan-pengkotakan ini, ya. Makanya di atas ada pertanyaan nalar integratif. Nah, dalam konteks ini kita menginginkan menggunakan ragam nalar ini dalam merumuskan teori atau konsep manajemen pendidikan Islam. Makanya kita lebih mendukung nalar integratif, ya. Kita jangan hanya menggunakan nalar bayani, kita jangan hanya menggunakan nalar burhani atau irfani atau tajribi. Tapi karena ini adalah warisan peradaban ulama di dunia Islam, maka kita manfaatkan keempat nalar ini, keempat metode ini untuk kita jadikan metodologi kita untuk bisa merumuskan teori atau konsep manajemen pendidikan Islam berdasarkan perspektif kita sendiri, atas dasar pemahaman kita terhadap sumber ajaran Islam, ya. Jadi dalam kajian-kajian ke depan mengenai manajemen pendidikan Islam, dituntut kita semua untuk mengembangkan nalar integratif, di mana kita bisa menggunakan metode atau hasil pemikiran para ulama, ya. Misalnya metode, ya. Kita menggunakan metode yang digunakan oleh para mufassir atau muhaddis. Kita menggunakan metode yang dikembangkan oleh para filosof atau para sufi atau saintis muslim untuk merumuskan teori-teori manajemen pendidikan Islam. Atau jika tidak mampu, kita bisa menggunakan hasil dari pemikiran para ulama, para filosof, para sufi, dan para saintis muslim untuk kita jadikan sebagai bahan pokok perumusan teori-teori manajemen pendidikan Islam. Jika sulit nanti menggunakan nalar integratif, memang menggunakan nalar integratif kita harus mampu membaca banyak sumber, ya, terutama sumber tafsir dan hadis.
sumber karangan para filosof, karangan para sufi, dan karangan para saintis muslim. Kita harus banyak membaca semuanya. Lalu teori-teori yang kita ambil itu kita jadikan sebagai landasan untuk merumuskan teori-teori manajemen pendidikan Islam. Tetapi paling tidak salah satu nalar ini bisa kita terapkan. Misalnya nanti begini, ada kajian tentang etika ya, etika manajemen pendidikan Islam. Maka teorinya itu paling tidak kita dasarkan kepada teks-teks Al-Quran dan hadis. Ya, bagaimana penafsiran ulama terhadap teks Al-Quran dan hadis itu kita jadikan sebagai landasan dalam perumusan etika manajemen pendidikan Islam. Tetapi itu masih nalar bayani, tuntutan kita adalah nalar integratif. Yang mengenalkan nalar integratif ini adalah para filosof muslim ya. Ya, mulai dari Ibnu Sina, Suhrawardi Al-Maktul, Mulla Sadra, dan banyak lagi ya. Memang para pemikir muslim itu cenderung dia integratif ya, memanfaatkan seluruh potensi manusia, baik panca indera, akal, dan hati untuk menjadi dasar perumusan teori-teori atau konsep-konsep apapun, termasuk konsep pendidikan. Tapi paling tidak Bapak Ibu sudah mulailah ya memikirkan bagaimana perspektif kita tentang manajemen pendidikan Islam, dan itu didasarkan kepada teks-teks Al-Quran dan hadis. Lebih bagus lagi dikembangkan dengan mendasari teori dan konsep Bapak Ibu, perspektif Bapak Ibu berdasarkan pemikiran para filosof atau pemikiran para sufi atau teori-teori yang dikembangkan oleh saintis muslim ya. Nah, jadi seyogianya menggunakan nalar integratif atau paling tidak salah satu ya. Salah satu dari 4 nalar ini. Dan memang yang lebih mudah barangkali adalah nalar bayani ya. Bagaimana konsep manajemen pendidikan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tapi di sini kita dituntut untuk mampu menguasai kajian-kajian tafsir dan kajian-kajian hadis. Ya. Jadi Al-Quran dan hadis itu kan ya, sumber pokok ajaran Islam ya, memuat prinsip-prinsip universal dalam bidang apapun, termasuk bidang pendidikan. Nah, jadi kita bisa merumuskan konsep manajemen pendidikan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi manajemen pendidikan Islam. Nah, Islam itu kan kalau kita bagi bisa jadi 3 aspek ya. Islam normatif ya, Islam filosofis, dan Islam empirik ya. Tapi bukan ini pembagian untuk memilah-milah, tapi untuk mempermudah pemahaman dalam kajian Islamic Studies ya. Bahwa ya Islam itu sumber pokoknya Al-Quran dan hadis. Nah, ketika kita mau membahas tentang manajemen pendidikan perspektif Islam, maka tentu saja sumber kajiannya itu, sumber diskusinya itu adalah Al-Quran dan hadis. Maka kita dituntut untuk melacak ya ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkenaan dengan manajemen. Lalu kita mencarikan penafsiran para ulama terhadap ayat tersebut atau hadis tersebut, lalu kita kontekstualisasikan ya, dan kita cari relevansinya dengan kajian manajemen pendidikan Islam. Ya, itu sudah bagus kalau kita mampu ya untuk membuat konsep manajemen pendidikan Islam berdasarkan Al-Quran atau juga Al-Quran dan hadis ya. Tapi juga bisa kita kembangkan dengan atau selain kembangkan juga membandingkan ya dengan pendekatan burhani ya atau irfani dan tajribi. Artinya nalar integratif ini adalah kita memanfaatkan sumber-sumber dalam peradaban Islam untuk merumuskan teori atau konsep manajemen pendidikan Islam. Kenapa perlu? Karena di awal saya sampaikan bahwa kajian manajemen pendidikan Islam ini masih langka ya, masih langka. Kita masih sulit mendapatkan sumber-sumber bacaan tentang manajemen pendidikan Islam ya.
Apalagi kajian-kajian yang mendalam perspektif Islam tentang manajemen pendidikan Islam. Jadi ini memang kajian yang masih tertinggal ya, dan ini adalah peluang bagi kita semua untuk bisa memberikan kontribusi ya untuk memperkenalkan perspektif Islam tentang manajemen pendidikan Islam. Mengingat memang manajemen pendidikan ini adalah ilmu yang dikenalkan oleh dunia barat. Dunia barat tentu saja mendasari keilmuannya dengan filsafat barat ya. Dan filsafat barat itu belum tentu sesuai dengan filsafat Islam yang berdasarkan ajaran Islam. Makanya barat dan Islam itu sulit bertemu dalam keilmuan ya. Banyak saintis barat itu adalah ateis dan tak satu pun ilmuwan muslim itu yang ateis. Kita lihatlah dalam lembar sejarah peradaban Islam, seorang ilmuwan atau saintis muslim itu adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak kita temukan saintis-saintis barat itu yang semakin dia tua, semakin dia jauh dari Tuhan. Contohnya Karl Marx ya. Karl Marx. Dia mengatakan God is dead ya. Tuhan itu sudah mati. Ya, itu Karl Marx ya. Dan Karl Marx itu adalah salah satu contoh dari banyak ilmuwan modern ya, yang ateis. Jadi saya teringat dengan teori Ismail Raji Al-Faruqi ya, yang juga dikembangkan oleh Said Muhammad Naqib Al-Attas tentang islamisasi ilmu pengetahuan. The Islamization of Knowledge. Kenapa ilmu pengetahuan modern itu perlu diislamisasikan? Ya karena yang mengembangkan sains modern itu adalah orang-orang yang tak bertuhan, orang-orang yang ateis, orang-orang yang durhaka terhadap Tuhannya. Mereka menjauhkan ilmu sains dari agama. Ya, itulah yang disebut dengan sekularisasi di barat itu ya. Ya, jadi sains tidak membicarakan agama, agama tidak membicarakan sains. Akhirnya agama dan sains bercerai, tidak saling melengkapi. Padahal dalam Islam, perintah pertama itu adalah menuntut ilmu, menuntut sains. Ya, bacalah Iqra, bacalah ya, banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang seperti manajemen pendidikan Islam, mau tidak mau diskusinya atau teori-teorinya harus didasarkan kepada dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, hadis dan karya para ulama. Jadi ada mata kuliah manajemen pendidikan Islam, tetapi isinya tidak ada Islamnya. Itu tentu saja mencatut nama Islam. Nah, supaya diskusi kita tidak disebut mencatut nama Islam, maka dalam diskusi kita, dalam makalah Bapak Ibu, harus diskusinya itu adalah bagaimana konsep manajemen pendidikan berdasarkan ajaran Islam, berdasarkan sumber ajaran Islam, Al-Quran, hadis, ya, dan karya para ulama. Dan pendekatannya tentu saja pendekatan bayani, burhani, irfani, dan tajribi. Jadi idealnya adalah makalah-makalah Bapak Ibu itu referensinya adalah Al-Quran, hadis, ya, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab syarah hadis, ya, dan karya para ilmuwan muslim, ya, apakah itu filosof, sufi maupun saintis. Sehingga betul-betullah bahwa mata kuliah kita ini manajemen pendidikan Islam. Memang ada guru saya almarhum Profesor Dr. Al-Rashidin ya. Beliau misalnya tidak setuju menggunakan istilah filsafat pendidikan Islam. Ya, karena katanya itu mencatut Islam. Jadi kalau ada buku yang berjudul filsafat pendidikan Islam, bagi beliau itu mencatut Islam. Karena belum tentu isi buku itu sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Makanya lebih aman, kata beliau, gunakan istilah filsafat pendidikan Islami.
Jadi Islami, kan beda Islam dengan Islami. Islami itu bersifat keislaman. Kalau Islam sudah sebuah mutlak dia ya. Makanya kalau menurut teori beliau, mata kuliah kita ini adalah manajemen pendidikan Islami. Tapi karena ini sudah menjadi sebuah keputusan lembaga, ya tentu saja tidak bisa kita tukar ya. Filsafat pendidikan Islami gitu atau manajemen pendidikan Islami. Tapi paling tidak kita harus mampu menyajikan bagaimana perspektif Islam berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam tentang manajemen pendidikan Islam. Jadi tuntutannya ke depan adalah diskusi-diskusi kita harus jelas dalilnya ya. Harus jelas dalilnya bagaimana sebuah teori itu apakah sesuai atau tidak dengan Al-Quran dan hadis, bagaimana perspektif para ilmuwan tentang teori itu. Ya. Jadi ini cukup menarik ya. Oke. Ini kita ambil ya, memang pendidikan sebagai sebuah ilmu itu mau tidak mau kita sampaikan, kita banyak berhutang kepada saintis barat ya. Ya. Jadi pendidikan sebagai ilmu itu memang banyak dikembangkan oleh sarjana barat ya. Jadi konsep-konsep ilmu pendidikan, manajemen pendidikan itu sumber utamanya adalah karangan-karangan sarjana barat ya. Dan kita tahu bahwa mereka bukan muslim. Tentu saja ideologi mereka itu mempengaruhi perspektif mereka tentang pendidikan, termasuk di sini manajemen pendidikan. Nah, terkait komponen, ini kan teori klasik lah ya, tentang komponen pendidikan, ada tujuan dan prioritas, ada peserta didik, ada manajemen, ada struktur dan jadwal waktu, ada isi atau materi, ada pendidik dan pelaksana. Kalau bahasa sekarang itu kan pendidik dan tenaga kependidikan, ada sumber belajar, ada fasilitas, ada teknologi, ada pengawasan, ada penelitian, ada biaya pendidikan. Ini kan diantara beberapa komponen pendidikan, tapi menurut pakar dari barat ini, inilah dia komponen-komponen pendidikan. Jadi semua teori pendidikan pasti tidak terlepas dari diskusi tentang ini. Tetapi kita harus bertanya, apakah semua teori itu seragam? Ya, apakah teori tentang peserta didik itu seragam di dunia ini? Apakah teori tentang manajemen itu seragam di dunia ini? Apakah teori tentang pendidikan peserta didik itu seragam di dunia ini? Jawabannya adalah tidak seragam. Kenapa? Karena ya, ideologi seorang ilmuwan itu mempengaruhi teorinya tentang pendidikan. Ya. Jadi si tokoh ini, ya, si Kums ini, dia seorang non-muslim. Tentu saja ketika dia membahas tentang teori tentang tujuan, peserta didik, dan seterusnya, itu didasarkan kepada ideologi yang dia anut. Ya. Kalau dia orang yang sangat religius, misalnya dia seorang Nasrani yang sangat religius, maka tentu saja teori pendidikannya sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama Nasrani. Kalau dia seorang Yahudi yang religius, maka ajaran Yahudi, ajaran agama Yahudi itu akan mempengaruhi teorinya tentang pendidikan. Kalau dia seorang ateis, tentu saja teori-teori pendidikan dia sama sekali tidak bersentuhan dengan ajaran agama. Nah, Bapak Ibu adalah seorang Muslim dan kuliah di perguruan tinggi keagamaan Islam. Ya. Nah, sebagai seorang Muslim, kita percaya bahwa Islam itu adalah agama yang paling benar, sumber pokoknya adalah Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, kita harus mampu menyajikan teori atau konsep manajemen pendidikan, utamanya itu pendidikan, berdasarkan ideologi kita masing-masing. Jadi intinya adalah bahwa konsep pendidikan itu beragam di setiap negara, ya. Karena konsep pendidikan dikembangkan oleh ilmuwan, ya. Dan setiap ilmuwan itu memiliki ideologi yang berbeda, dan ideologi masing-masing
pasti mempengaruhi teori mereka tentang pendidikan. Oleh karena itu aneh juga misalnya ada sarjana muslim, tetapi dia begitu dipengaruhi oleh para pakar dari dunia barat yang ateis, ya. Bukan hanya kagum, tapi juga tidak kritis terhadap karya-karya para ilmuwan barat itu. Makanya di sini kata Bapak Ibu adalah mahasiswa program magister dalam bidang manajemen pendidikan Islam, maka kita semua berharap bahwa kita mampu memberikan pemikiran alternatif. Tadi disebutkan teori manajemen pendidikan Islam ini dikembangkan oleh dunia barat dan ideologi mereka pasti merasuki teori-teori dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Tentu saja ada persamaan, tapi jangan lupa ada perbedaan, bahkan ada pertentangan. Ya. Nah, oleh karena itu kita ya harus mampu memberikan pemikiran alternatif. Maksudnya kita mampu memberikan, harus mampu ya, perspektif Islam tentang manajemen pendidikan Islam. Kalau kita mau menyajikan bagaimana perspektif Islam tentang manajemen pendidikan Islam, maka mau tidak mau kita harus kembali ke nalar integratif ini. Paling tidak salah satu nalar ini kita kuasai. Kita harus mampu menyajikan konsep manajemen pendidikan Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi kajian itu kajian tafsir tematik dia ya, tafsir tematik. Ya, tafsir tematik terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkenaan dengan manajemen pendidikan. Ya. Paling tidak posisi aman kita menguasai nalar bayan ini. Ya. Ya, nalar bayan ini kita bisa menggunakan metode yang digunakan oleh para mufasir untuk menghasilkan pengetahuan yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, atau juga kita bisa menggunakan hasil-hasil penafsiran para ulama terkait dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkenaan dengan manajemen pendidikan atau umumnya pendidikan. Nah, jadi memang tugas kita berat ini karena kita sudah di level magister tadi sudah mulai menjadi orang yang khawas ya. Kita harus mampu menjadi produsen ilmu pengetahuan. Maksudnya di sini kita harus mampu menyajikan ya bagaimana perspektif Al-Quran dan hadis tentang manajemen pendidikan Islam. Mengingat tadi tidak bisa kita pungkiri kajian manajemen pendidikan itu lebih dahulu dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan barat yang ideologinya berbeda dengan kita sebagai orang Islam ya. Jadi kesimpulannya ya, sudah mau pukul 6. Kesimpulannya kita dalam diskusi kita dalam bidang manajemen pendidikan ini harus mampu menerapkan pendekatan nalar integratif ya. Kita harus mampu menggunakan nalar bayani, burhani, irfani, dan tajribi untuk bisa merumuskan teori atau konsep manajemen pendidikan Islam. Di sini maksudnya kita bisa saja menggunakan metode-metode yang digunakan oleh para mufasir, para filosof, dan kaum sufi dan saintis muslim dalam upaya menemukan atau merumuskan teori atau konsep pendidikan Islam, khususnya manajemen pendidikan Islam. Atau juga maknanya adalah bahwa kita bisa menggunakan hasil penafsiran para mufasir, hasil pemikiran para filosof, sufi, dan kaum muslim untuk kita jadikan sebagai bahan untuk merumuskan teori atau konsep pendidikan Islam, khususnya manajemen pendidikan Islam. Intinya karena mata kuliah kita ini adalah manajemen pendidikan Islam, maka manajemen pendidikan yang kita diskusikan adalah manajemen yang bersifat Islami, berdasarkan sumber pokok ajaran Islam dan sumber-sumber ajaran Islam lainnya. Ya, sumber pokok itu Al-Quran dan hadis, sumber lain itu adalah ijtihad para ulama. Ya. Jadi kita memanfaatkan Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama sebagai landasan dalam mendiskusikan dan merumuskan teori dan konsep pendidikan Islam, khususnya manajemen pendidikan Islam. Saya kira demikian diskusi kita hari ini.
Ini adalah nalar integratif dan sebenarnya ini tidak ada yang baru dari sini ya, karena banyak para ilmuwan di Indonesia yang sudah mulai mengembangkan nalar integratif ini. Misalnya di UIN Yogyakarta yang diinisiasi oleh Profesor Amin Abdullah ya. Beliau menelurkan teori integratif interkonektif ya. Dan UIN-UIN yang ada di Indonesia juga menggunakan metode integratif dengan ragam model ya. Intinya adalah bagaimana kita bisa menyajikan ilmu pengetahuan berdasarkan ajaran Islam sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis dan karya-karya para ilmuwan muslim sepanjang masa. Demikian kiranya untuk diskusi minggu depan juga sudah mulai kita terapkan ya, bagaimana perspektif Quran hadis, karya para filosof, karya kaum sufi dan karya saintis muslim tentang tema-tema manajemen pendidikan itu. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan? Hari ini sudah ada, nggak semua hadir nih Pak Amin ya? Hadir. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ustaz, mengenai proposal kita Sabtu depan, apakah masih kita buat mungkin sekaligus pos? Oh, untuk diskusi minggu depan ya? Ya, Pak. Untuk minggu depan, diskusi minggu depan ya? Ya, ya. Gimana baiknya? Saya kira apa ya, narasumber 2 orang itu ya? Narasumber 2 orang, kemudian nanti ada Mungkin Ya, Ada datanya nih kemarin. Saya cek dulu ya. Kelompok 1, Cut Fatmahanum, Cut Lisna, dan Cut Ubid. Oh, 3 orang Pak ya? Oke, jadi kelompok 1 maju minggu depan. Ya, Cut Fatmahanum, Cut Bu, Lisna. ini ada Bu Cut Fatmahanum. Siap Bu ya, minggu depan Bu ya, presentasi Bu ya. Kelompok 2, Fadli dan Muhammad Fadli. Oke, berarti minggu depan Bu Cut Fatmahanum dan kawan-kawan Bu ya. Ya, trio Cut. Insyaallah. Trio Cut Fatmahanum, Cut Lisna, dan Cut Ubid. Oh, 3 Cut Pak ya. 3 Cut ya. Ya, trio. Trio Cut. Oke. Oke, semua makalah sudah di-share Pak ya? Semua Belum ada yang sudah, Ustaz. yang belum siapa Pak? Ini belum saya cek. Karena tadi di kuliah ada juga yang masuk kan. Oke, nanti saya cek lagi makalah-makalahnya ya. Ada berapa kelompok Pak Amin kemarin tuh? Ini makanya ini saya mau bilang ini ada 10 kelompok. Sementara waktu kita tersisa 7 kali lagi. Iya. 6 kali lagi. 6 kali lagi. Oke. Ya. 10 kelompok Pak ya? 10. Oke, nanti di pertemuan-pertemuan terakhir ada yang double aja Pak, nggak ada masalah. Oh, boleh. Ah. Karena nanti kalau saya salah tanggal 10 Juli itu sudah selesai. 12 Juli sudah ujian. 11 Juli terakhir. Minggu. Atau nanti kita cari waktu tambahan misalnya 1 jam saja di hari Selasa. Biasa kita mana tuh ada tambahan hari Selasa Pak ya? Boleh, nanti kita sepakati. Kita cari aja waktu yang kita sama-sama bisa Pak ya. Oke Pak. Oke, kita tunggu nanti Bu perhatian. Kita tutup dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.